Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita bertemu lagi di perkuliahan analisis kompleksitas algoritma. Di pekan kedua ini, saya akan membahas terkait basic knowledge on time complexity. Ini adalah lanjutan apa yang telah kita bahas pada pekan sebelumnya, di mana kita membahas apa sih time complexity itu. Dan juga kita sudah sempat masuk juga ke apa itu basic operation dan juga apa itu input size. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit terkait efisiensi suatu algoritma dan juga bagaimana kita bisa menghitung suatu time complexity dari suatu algoritma yang sederhana. Oke, misalkan kita mempunyai dua algoritma dan dua-duanya ini merupakan algoritma pengurutan. Yang satu misalkan kita menggunakan algoritma insertion sort, sedangkan yang satu kita menggunakan algoritma merge sort. Insertion sort, eh, kita anggaplah dia mempunyai suatu operasi dasar dan keseluruhan algoritma ini mengeksekusi n kuadrat operasi dasar, di mana n itu adalah input size-nya. Sedangkan kalau merge sort, yang dieksekusi jika kita mempunyai n input size itu adalah n log n operasi dasar. Terus misalkan ada dua hardware di sini. Kecepatan komputer A itu adalah 1 miliar instruksi per detik, sedangkan kecepatan komputer B itu adalah 10 juta instruksi per detik, misalkan. Kemudian dua hardware ini, komputer A dan komputer B, yang pertama komputer A itu digunakan untuk mengeksekusi insertion sort, sedangkan komputer B misalkan kita gunakan untuk mengeksekusi merge sort. Nah, waktu eksekusi operasi dasar insertion sort itu setara dengan waktu eksekusi dua instruksi di komputer A, dan waktu eksekusi operasi dasar merge sort itu setara dengan 50 instruksi di komputer B. Jadi di pekan lalu kita sempat membicarakan eh, berbeda operasi dasar, running time-nya pun akan berbeda. Ya karena sekarang di sini kita mempunyai dua algoritma, dan tentunya dua algoritma ini belum tentu mempunyai operasi dasar yang sama. Insertion sort katakanlah mempunyai operasi dasar yang lebih sederhana daripada merge sort, di mana uh, insertion sort itu waktu running time-nya itu uh, adalah dua satuan running time misalkan. Sedangkan untuk merge sort dia punya operasi dasar tertentu dan satu instruksi di operasi dasar di merge sort tadi itu setara dengan 50 instruksi. Jadi kita punya 50 satuan instruksi running untuk running time ya misalkan. Nah, waktu yang dibutuhkan komputer A dan B untuk mengurutkan bilangan sebanyak 1 juta itu berapa sih? Itu yang ingin kita hitung. Mana sih yang lebih besar? Mana yang lebih lama? Kalau saya punya input size-nya itu 1 juta, 10 pangkat 6. Apakah insertion sort yang lebih lama atau apakah merge sort yang lebih lama? Nah, kita lihat di sini um, komputer A itu dia akan mengeksekusi n kuadrat operasi dasar. Sehingga karena satu operasi dasarnya itu setara dengan dua instruksi pada komputer A, yang mana dia digunakan untuk mengeksekusi insertion sort, maka waktu yang diperlukan itu adalah 2n kuadrat, karena kita mempunyai n kuadrat operasi dasar, dan satu operasi dasar itu setara dengan dua instruksi, dan kita bagi dengan kecepatan dari
si komputer A, yaitu 1 miliar instruksi per detik. Sehingga kita bagi dengan kecepatannya, sehingga insertion sort pada komputer A akan berhasil diselesaikan dalam waktu 2000 detik. Sedangkan untuk komputer B, kalau kita lihat di sini kita mempunyai n log n operasi dasar, tapi satu operasi dasarnya itu setara dengan 50 instruksi yang ada di sini. Dan dia dijalankan pada komputer dengan kecepatan 10 juta instruksi per detik. Oleh karena itu kita bagi dengan kecepatannya, sehingga total waktu yang diperlukan adalah 30 detik. Apa yang bisa kita lihat di sini? Di sini kita lihat komputer A jauh lebih cepat daripada komputer B. Instruksi yang di operasi dasar setara dengan instruksi yang lebih kecil pada insertion sort, algoritma pertama yang dijalankan pada komputer yang lebih cepat. Tapi hasilnya apa? Hasilnya insertion sort pada komputer A memberikan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan merge sort pada komputer B. Dari sini bisa kita lihat bahwa kecepatan komputer itu tidak terlalu berpengaruh. Waktu eksekusi operasi dasar pun tidak terlalu berpengaruh. Yang akan sangat berpengaruh itu adalah banyaknya operasi dasar yang perlu kita jalankan. Dengan catatan, ini akan terlihat pengaruhnya pada saat kita mempunyai input size yang cukup besar. Oke, jadi banyaknya eksekusi operasi dasar pada insertion sort itu lebih banyak dibandingkan yang kita punya di merge sort. Walaupun waktu eksekusi satu operasi dasar di algoritma pertama itu lebih cepat daripada algoritma kedua, dan algoritma pertama dijalankan di komputer yang lebih cepat pula, running time algoritma pertama itu tetap lebih lambat dibandingkan algoritma yang kedua. Sehingga inilah yang lebih berpengaruh ketika kita berbicara terkait efisiensi. Contoh lain, misalkan ada dua algoritma. Algoritma 1 itu mengeksekusi N pangkat 3 operasi dasar, sedangkan algoritma 2 mengeksekusi 2 pangkat N operasi dasar. Kemudian misalkan terdapat dua komputer, yang A itu adalah 1 juta instruksi per detik, komputer B itu punya 10.000 instruksi per detik, dan kita ketahui bahwa operasi dasar yang ada di algoritma pertama setara dengan 80 instruksi, sedangkan yang ada di algoritma kedua setara dengan waktu eksekusi 1 instruksi. Dengan pengetahuan yang kita punya di sini, kita lihat perbandingannya. Apa yang terjadi kalau algoritma pertama kita jalankan pada komputer A? Bagaimana jika algoritma pertama dijalankan pada komputer B, dan seterusnya? Dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kita bisa menghitung running time dari keempat opsi yang kita punya. Algoritma 1 pada komputer A, algoritma 1 pada komputer B, algoritma 2 pada komputer A, dan kemudian algoritma 2 pada komputer B. Ketika input size-nya 5, berapa sih running time untuk skema yang pertama? Berapa sih running time untuk skema kedua, dan seterusnya. Seperti ini. Algoritma pertama pada A nantinya akan menghasilkan running time 0,01. Dan kalau kita isi terus, kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan running time-nya. Dan kalau kita gambarkan kurvanya,
maka kita bisa lihat di sini algoritma pertama pada komputer A akan menghasilkan running time yang jauh lebih sedikit dibandingkan algoritma pertama pada komputer B. Tapi keduanya ini tetap lebih baik daripada algoritma yang kedua di komputer manapun. Di sini juga kita bisa lihat yang paling berpengaruh di sini itu adalah banyaknya operasi dasar yang dieksekusi pada algoritma tersebut. Jika operasi dasarnya itu n pangkat 3, dia akan cenderung lebih baik daripada jika operasi dasar yang dieksekusi itu adalah 2 pangkat n. Kita bisa lihat di sini sampai dengan ukuran masukan ke 40, maksimalnya di sini tidak sampai 1 detik, di sini tidak sampai 1 jam, sedangkan di sini sudah melebihi 1 hari. Oke, jadi kita bisa lihat yang paling penting itu adalah berapa banyak sih operasi dasar itu dijalankan pada suatu algoritma. Bukan berapa berat sih operasi dasar itu bisa dieksekusi ataupun berapa cepat sih suatu komputer itu dapat bekerja. Itu tidak terlalu berpengaruh ketika kita ingin melihat efisiensi dari suatu algoritma. Jadi dari kedua contoh yang tadi kita lihat, kita bisa tahu bahwa banyaknya eksekusi operasi dasar itu sangat berpengaruh pada running time algoritma tersebut. Waktu eksekusi suatu operasi dasar itu tidak terlalu berpengaruh jika kita berbicara mengenai data dengan ukuran masukan yang besar. Oleh karenanya, kompleksitas waktu biasanya dihitung berdasarkan banyaknya operasi dasar dieksekusi pada suatu algoritma tanpa melihat COP-nya. Di mana kemarin kita sudah bahas COP itu adalah waktu eksekusi operasi dasar pada suatu komputer. Sekarang kalian bisa mencoba di rumah, kalian bisa coba buat program menggunakan algoritma sequential search dan juga binary search. Kemudian kalian membuat input bilangan bulat positif n, kemudian bangkitkan bilangan bulat acak sebanyak n, bangkitkan satu bilangan bulat x, kemudian cari x pada bilangan tersebut dengan menggunakan sequential search dan catat running time-nya. Dan juga selain memakai sequential search, cari juga dengan menggunakan binary search. Nah, kalian kemudian bisa buat tabel komparasi efisiensi untuk ukuran data 32, 1024, 32.768, dan kalian bisa lihat perbandingannya seperti apa sih. Ini adalah algoritma untuk sequential search dan ini adalah algoritma untuk binary search.